Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini udah ada di gue udah di Suta di Terminal 3 mau ke Surabaya bareng pamer Ristek. Jadi gue belum rapid, ini mau rapid ke bawah karena naik Garuda kebetulan, otomatis gue mau rapid test dulu di bawah karena di sini ada tempat untuk rapid test selain di Suta yang di Terminal 2 atau berapa gitu. Jadi gini guys, rapid test itu sebenarnya ada 3 lokasi. Sebenarnya kita bisa rapid test di klinik, terus rapid test di bandara, tapi untuk khusus Garuda gitu. Terus satu lagi rapid stasiun. Terus karena gue dadakan, kemarin kan ngobonginnya itu Jumat ya, terus weekend tuh kayak agak lama untuk keluar hasil rapid test kalau di klinik. Jadi gue milih untuk, untungnya pesawatnya Garuda, jadi gue milih rapid test di Terminal 3 gitu. So, kita lihat nanti di bawah. So, bye guys. Jadi di sini udah masa transisi sebenarnya untuk penerbangan domestik itu udah boleh terbang. Untuk internasional masih belum gitu. Jadi sepi, nggak terlalu sepi sih karena aktivitas sudah mulai. Cuma masih bisa dihitung juga calon penumpangnya masih belum banyak dan mereka jaga jarak. Jadi kita mau ke bawah. Liftnya mana tadi ya? Gue mau ke lift, salah lagi. Gue mau ke lift, mau turun ke bawah. Kalau nggak salah tempatnya Naraya ya untuk buat kita rapid test, kayak gitu. Kita cek harganya masih 150.000 ataupun 85.000. Katanya sih ada 85.000. Kemarin teman gue rapid test ini, so kita lihat cek ke bawah. Halo semuanya, jadi kita mau rapid. Gue mau ngecek ini rapid testnya di mana. Kita cek ya, ini dulu ke bagian information. Di mana rapid testnya? Jadi udah sampai ke tempat rapidnya, kita mau rapid di dalam di sini. Pas di samping toilet di lantai bawah di basement sebelum kita keluar ke parkiran. So, kita masuk. Jadi tuh lagi nunggu hasil rapidnya karena tadi udah rapid di dalam itu bayar 85.000, tapi for your information aja ini pakai debit, so lo nggak bisa cash kayak gitu. So siapin duit lo atau siapin ATM lo kayak gitu lah, atau mungkin udah di apa sih tojos gitu, ditusuk gitu loh. Gue pakai tangan kiri, jari tengah. Ini kita lagi tunggu sekitar hasilnya itu sekitar 15 menitan atau 20 menit kayak gitu. Ya kita tunggu aja karena abis ini gue bakal naik lagi karena belum print boarding pass gue gitu. So bye guys, nanti kita ketemu di pesawat naik Garuda very first masa transisi corona. So bye guys. Jadi ini kan pertama kali rapid. Waktu kemarin pas lahiran, emang sih sebelum lahiran sih rapid, rapid juga nih ya. Pokoknya ambil darah, sebagian darahnya buat perhaps itu rapid gitu. Terus ini sekarang karena mau nggak mau gue ngambil dinas pas lagi, jadi bismillah aja masa transisi ini aman-aman aja. Kita lihat nanti di Surabaya kayak gimana. Cuma satu lokasi, so gue ambil agenda itu. Terus ini masih nunggu rapid. Jadi we'll see, bismillahirrahmanirrahim. Malah sih sebenarnya keluar dari rumah juga karena ninggalin bayi juga di rumah sama nyokap gitu. So ini nunggu rapid gue 20 menit udah belum sih? Lama ya? Nanti dari sini kita langsung naik ke atas, print boarding gue. Terus lama jam 3 Bo, karena gue takut ngantri aja di sini, gue belum rapid gitu. Kemarin, oh ya, for your information aja, sebenarnya kalau misal dari klinik gitu dia kalau nggak pakai rujukan dari rumah sakit itu sekitar 250.000 gitu. Kalau bawa rujukan dari rumah sakit itu 150.000 untuk rapid. Tapi hasilnya tuh kayaknya nggak bakal cepat ya, mungkin 2-3 jam atau mungkin sampai sore bisa. Kalau lo ngambil rapidnya pagi. Tapi kalau misalnya ngambil rapid sore lo bisa dapetin hasilnya untuk besokannya lagi. Tapi kalau lo dapetin misalnya lo tes tuh rapidnya lo pagi atau Sabtu sore, dapetinnya tuh udah di weekdays di Senin. Nah tapi karena ini sekarang gue dadakan dan alhamdulillah naiknya Garuda, jadi gue bisa langsung ke sini dan gue langsung rapid di sini. Tapi lo harus pakai ATM atau pakai Prima Cash
Naraya ya nama tempatnya ya. Lokasinya di samping toilet, jadi lo turun misalnya lo dari gate ada 5 domestik, lo turun naik lift atau eskalator kayak gitu, lo turun terus di basement di lantai paling dasar. Kalau ke kanan itu lo keluar, lo mau ke parkiran, tapi ini enggak, lo ke toilet. Samping toilet ini agak ke dalam tempatnya itu ada health center gitu, jadi lo bisa rapid di situ sekitar 85.000, nggak sekitar, emang 85.000. Terus bayarnya debit kayak gitu guys. Jadi nanti lo bisa dites di sini rapidnya sekitar 20 menitan, hasilnya keluar bismillah non reaktif kayak gitu. Jadi lo bisa langsung luncur aman kayak gitu, nggak ribet sih, cuma memang harus stay hold aja gitu. So bye guys. So alhamdulillah hasil rapid testnya sudah keluar dan non reaktif, jadi gue mau naik lagi, mau ngoperin boarding pass gue untuk get aja, karena jadi ini hasilnya mungkin dicek lo hasil rapidnya nggak non reaktif nggak, jadi baru lo bisa naik pesawat kayak gitu. Hasilnya sekitar 20 menit lo bisa nunggu kalau rapid test di Terminal 3 Suta gitu guys. Jadi aman lah ya. Sekarang kita tinggal print boarding passnya, nggak ke mesin aja deh, langsung ke loketnya aja gitu. So bye guys. Jadi ternyata harus validasi dulu ya, surat rapid test lo yang bis tes di bawah itu. Gue tadi sampling pas gue, cuma dia ngeliat surat rapidnya dulu, dia minta, tapi ternyata belum di stempel gitu, belum di stamp gitu, jadinya mesti dicap dulu. Di antara C dan D itu ada tempat buat nge-stamp. So kita tanya dulu. Ribet nggak ribet sih, cuma maksudnya proseduralnya ini loh. Mana ya antara C dan D? Oke, depan lagi nih. Ini jadi belum dapat stampnya gitu, jadi masih dapat stamp juga bahwa emang bener gue non reaktif. Jadi baru diizinin. Jadi boarding pass gue ditahan dulu. Udah di print sih, ditahan dulu. Jadi gue mesti jalan dulu dari tadi, dari ke RC sama D buat validasi rapid test letter gitu. So bye guys. Information ini itu tempat buat validasi si my rapid test letter gitu ya. So kita mesti lewatin jalan ini nih belakang. Yes, soft travels like this way. This way, jadi ini buat keluar, kalau ya ini buat masuk. Kiri keluar, kanan masuk. So gitu guys. Nih tuh, itu bagian sini nih, itu yang buat validasi my rapid test letter. Social distancing. Yep, thank you. Yeah. So we got the stamp. Okay. Dapat stempelnya. Where is that? Here. Dapat stempelnya. Jadi ini berlaku 14 hari katanya. 14 hari perjalanan gue. Kalau gue mau ke luar kota lagi, bukan luar negeri ya. Jadi belum diizinin juga buat luar negeri. Gitu guys. Nah, sudah dapat surat rapid testnya, sudah rapid test, hasil udah keluar non reaktif. Sudah divalidasi juga bahwa gue bisa terbang, jadi gue bisa nebus si boarding pass gue pakai surat rapid test ini yang udah divalidasi. So aman guys, gitu aja. Nggak keluarin kamera deh, udah pakai handphone aja sekarang biar nggak ribet. So gue cuma pakai my backpack, gue nggak pakai koper karena cuma sehari doang. No kamera, no tripod, pakai HP aja gitu. So bye guys. Ini yang tadi nih minta gue nebus nih. Tadi ini ya nggak, tadi saya mau mas yang ini ya udah di print boarding passnya semua, tiket aman, terus my
rapid test letter juga aman. Sekarang kita ke gate gitu. Mau nyari konten apa, tapi ini baru kali ini keluar lagi, jadi otomatis nge-vlog aja, no kamera, no tripod, jadi pakai handphone saja guys. So ini nggak terlalu rame karena masih masa transisi. Di tengah pandemi orang udah boleh mulai jalan-jalan, tapi domestik aja, nggak boleh internasional. So tapi tetap jaga jarak, stay safe, stay healthy gitu guys. So kita mau ke ya, no ribet-ribet, capek, jadi kita langsung ke gate aja. Pada penerbangannya jadi tuh tiket gue boarding passnya belum ada gate-nya karena flight gue itu nanti jam 5 sore, otomatis gate-nya belum ketahuan, jadi masih dikosongin. Nanti gue bakal nanya petugas lagi kalau gate gue tuh gate berapa, karena ini gue baru jam 12-an datang ke Suta, terus nanti jam 5. Kenapa gue buru-buru kesini? Karena tadi gue belum ada rapid test, jadi gue mesti rapid test di sini. Gue pikir ngantri takut jaga-jaga ya, kok kalau misalnya ngantri, jadi otomatis kan gue mesti istilahnya ya jaga-jaga aja di sini. Tuh, kok gelap ya mak? Jadi rapid testnya keluar, ternyata cepet, nggak ngantri banget, padahal ini weekend. Tapi ya itu tadi jauh banget sama jam flight gue jam 5, sedangkan tadi rapid selesai jam setengah 12-an, so otomatis gue mestinya gimana. So bye guys. Kayak Juanda, tapi ini suruh kayaknya rapid test lagi di depan. Kita rapid lagi. Sekarang udah boleh keluar kota. Di tengah corona kayak gini, covid, kita pakai aplikasi e-hack Indonesia. Ini nantinya selalu rapid test di tempat asal. Lo mesti kasih tahu lo mau kemana dan apakah lo dari daerah yang istilahnya merah untuk coronanya. Terus lo harus isi formulir ini. Jadi nanti dikasih ke petugas yang ada di bandara sebelum lo memasuki bandara atau keluar dari bandara itu. Jadi kayak gitu. Ini ada bordernya di situ ya, dan di sini ada formulir yang mesti lo isi. Lo mau kemana, nama lo siapa, terus lo pakai identitas number lo apa, terus lo cewek cowok, terus ya udah gitu umur lo berapa, lo destinasi lo nih. Kalau gue misalnya contoh ya Jawa Tengah, mau ke Wonogiri atau distriknya juga Wonogiri. Nanti ditanya juga di situ di formulir lo mau naik pesawat apa, lo kesana naik angkutan apa misal atau pesawat kan, terus nomor penerbangannya berapa. Nah terus kursinya juga nomor berapa, misalnya 41K, penerbangannya mungkin GA apa gitu kan. Nah, destinasi wisata atau destinasi atau daerah yang mau lo kunjungin itu apa, jalannya namanya, terus udah gitu alamatnya di mana, terus nomor teleponnya, terus lo pesawatnya tibanya jam berapa atau lo istilahnya jam lo tiba di wilayah itu jam berapa. Nah, nanti ada next formulir. Itu formulir selanjutnya yang harus lo isi adalah lo dari daerah mana, misal lo dari Jakarta, terus Jakarta lo kecamatan mana atau kabupaten mana, terus distriknya distrik mana, misalnya Jakarta Barat gitu, terus jalan tempat tinggal lo jalan apa atau daerah mana atau wilayah gitu, kalau kecamatan atau kelurahan kayak gitu. Jadi jam kedatangan tuh juga dikasih tahu kayak gitu tuh. Ini diisi juga. Kemarin gue kayak gini juga nih pulang pergi. Jadi ketika gue kemarin ke mana tuh ke Surabaya, terus gue juga ketika balik ke Jakarta lagi, ini mesti diisi. Jadi nanti lo dapat barcode, bukan dapat barcode, lo dapat kayak formulir yang udah terregis gitu, jadi udah sukses. Nanti tuh tinggal ditunjukkan kepada petugas ketika lo masuki bandara, sebelum lo keluar dari bandara itu dan menuju kota itu kayak gitu. Jadi ada bordernya gitu deh. Ini yang memutuskan lo boleh keluar atau enggak dari bandara itu. Jadi gitu. Ini kayak border pertama gitu deh sebelum memasuki kota.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini bukan hari terakhir sih, emang cuma 1 hari doang di sini. Kita agendanya nanti jam 8 sampai jam 9 sampai jam sekitar 10, 11 atau 12 itu ada di Universitas Airlangga, ada kuliah umum atau disnatalis gitu, adalah tentang COVID ya, kayak gitu, tentang vaksin COVID, perkembangan sampai mana, terus kayak seberapa urgent kah. Tapi Pak Menterinya sama Risteknya nggak bisa, batal karena ada suatu hal urgent banget ke istana kayak gitu, mungkin ada rapat, jadinya digantikan gitu oleh orang yang kompeten juga, sama Kafat. Hey, halo. Kafat dari Berita 1 Suara Pembaruan, terus ada juga dari Mas dari Media Indonesia, itu Mas Ilham lagi ngetik gitu. Kita lagi sarapan, bismillah, sehat terus, minum jamu coy. Lu punya vlog? Iya. Gitu, minum jamu. Ini pertama kalinya keluar liputan. Nah terus nggak jalan-jalan, pokoknya keluar kota aja gitu. Tapi tuh kemarin mekanisme ribet, prosedural agak ribet. Ya tapi jalanin aja, semoga selalu sehat, minum jamu. Jangan sering-sering tapi nanti takutnya di ginjal numpuk. Gitu. Ja, so makan yang sehat, minum yang sehat. Buah sama sayuran juga perlu, dan juga daging juga perlu. Bye guys, nanti kita ketemu lagi di kampusnya seperti apa. Bye. Dengan pengembangan obat modern asal Indonesia ini seperti apa sih, Prof? Karena kan omai ini kan di Indonesia masyarakat udah biasa mengkonsumsi jamu. Cuma untuk omai ini kan mereka masih agak kurang ya peminat untuk si omai ini. Penelitiannya dan evidence base ya, itu memang harus bagus ya. Jadi obat itu mesti harus berbasis pada evidence, bahwa memang uji klinis ya itu harus ada bukti gitu. Tetapi setelah jadi inovasi, dan inovasi seperti tadi penelitian uji klinik, tapi juga harus pemasaran harus bagus gitu. Ini ada kerjasama juga dengan Kemenperin, Kementerian Perindustrian. Oh iya, iya. Dan pelaku industri juga ya. Iya, iya. Untuk ini Prof, Tapi juga perusahaan-perusahaan ya. Oke. Ya, Prof, garam industri kan saat ini kan masih terbatas. Iya. Sedangkan di Jepang nuklir sendiri masyarakat. Nuklir itu penting sekali, seperti radiasi gamma ya. Kita banyak sekali hasil pertanian yang kemudian bisa rusak, bisa busuk ya. Nah, banyak makanan, banyak hasil pertanian yang dengan radiasi gamma ya, yang dihasilkan dari nuklir ya, itu bisa awet, bisa bulanan, bahkan bisa lebih dari katakanlah setahun kayak gitu. Dan tidak hanya itu, banyak sekali contoh mengenai seperti apa namanya, benih ataupun juga beras ya, yang beras yang dari sudah dikatakanlah irradiasi ya, kemudian bisa berkembang dengan baik seperti padi sidenuk itu bisa berkembang dengan bagus gitu. Jadi nuklir ini sangat penting. Ini belum kita bicara untuk listrik sebenarnya. Iya. Iya, itu ya. Termasuk untuk terapi-terapi loh ya, untuk kanker, untuk jantung seperti itu. Ya. Bahkan untuk ginjal itu seperti isotop 133 ya. Itu bisa dikembangkan untuk alat-alat yang bisa mendeteksi, bahkan treatment juga untuk ginjal ya dari radiasi isotop 133. Oke. Gitu ya. Terima kasih, Prof. Tahun ini gue ngeliput just kayak dari rumah aja, work from home kayak gitu kan, just Zoom meeting, webinar, lalala itu gue ngerjain dari rumah. Quality